Umat saudari-saudara terkasih, hari ini hari orang sakit sedunia. Di mana-mana gereja Katolik, bahkan Bapak Paus, dia memimpin misa untuk mendoakan hari orang sakit sedunia. Dikisahkan dalam Injil hari ini, seorang ibu datang kepada Yesus memohon supaya anak perempuannya yang kerasukan setan disembuhkan. Sayang, ibu ini bukan orang Yahudi, dia orang kafir, keturunan Siro-Fenisia, dan itu daerah orang-orang kafir, artinya sebenarnya tidak percaya adanya Tuhan. Tapi heran, ibu ini datang, dan saya ulangi kata-kata dari ibu ini. Atau yang menyangkut ibu ini, malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Dan menarik, Yesus malah sungguh merendahkan ibu ini. Yesus bilang, biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti untuk anak-anak maksudnya roti untuk orang Yahudi, tidak baik diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Ya, bahkan dibilang anjing. Begitu orang-orang yang tidak percaya Tuhan, memang di kalangan orang Yahudi dipinggirkan, tidak dianggap. Ini orang-orang yang tidak usah diperhitungkan. Apa yang kita mau angkat? Ada 3, saya selalu tertarik. Ada 3 inspirasi dari Injil hari ini. Yang pertama dikatakan ada seorang ibu. Kata ibu. Ibu ini langsung ingat orang pemama di rumah. Siapa ibu kita? Dialah yang melahirkan kita semua. Sehingga ibu, dia punya tempat terhormat di kalangan masyarakat adat apapun, apalagi di mata Tuhan. Ibu punya tempat paling istimewa. Sehingga kalau ada orang yang tidak menempatkan ibunya di tempat yang terhormat, tentu ini sesuatu yang sungguh-sungguh di luar kewajaran, di luar bahkan tata krama dan etiket dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Ibu punya peran istimewa dalam hidup kita, dari mengandung, melahirkan, kemudian membesarkan, merawat, sampai jadi orang. Karena itu ada ungkapan bagus sekali tentang seorang ibu, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Hebat seorang ibu. Refleksi kita adalah bagaimana sikap kita terhadap seorang ibu. Ya, semua orang punya ibu. Kalau orang membaca media sosial, mendengarkan berita-berita yang miris, dan bahkan ada tayangan yang sempat viral di media sosial, bukan main. Seorang anak menganiaya seorang ibu. Luar biasa. Tidak punya peri kemanusiaan dalam hidupnya. Tidak ada rasa syukur dan terima kasih kepada seorang ibu. Maka pesan bagi kita hari ini adalah
tempatkanlah ibu kita di tempat yang terhormat, walaupun ibu kita tidak mau dihormati. Sikap seorang beriman, sikap seorang Kristiani, apalagi sebagai orang Katolik, tentu orang harus tempatkan ibu kita di tempat yang paling terhormat dalam hidup ini. Walaupun ibu tidak pernah minta terima kasih. Inilah pesan yang pertama. Hormatilah ibu kita di tempat yang paling terhormat dalam hidup kita. Kedua, inspirasi yang kedua, apa yang dibuat oleh ibu. Dia tahu diri, dia bukan orang Yahudi. Dia bangsa Sirofenisia, orang-orang kafir yang tidak dianggap oleh orang Yahudi. Tapi dia berani datang. Ya, dia datang. 3 hal yang dibuat oleh ibu adalah dia datang kepada Yesus. Kedua, dia tersungkur di kaki Yesus. Dan ketiga, dia bermohon. Ini hebat sekali, ini ibu ini. Dia tidak malu. Dia memang sungguh merendahkan diri. Datang artinya apa? Ada inisiatif untuk berjumpa, untuk memberanikan diri datang kepada Yesus. Tersungkur itu artinya apa? Ya, kalau orang tahu kata tersungkur itu menundukkan kepala serendah-rendahnya, ya, itu tersungkur. Atau juga dengan kata lain jatuh tertiarap, itu artinya tersungkur. Apa yang mau dikatakan dengan kata tersungkur? Ibu ini sungguh merendahkan diri di kaki Tuhan. Silahkan mau bilang saya apa, tapi saya ada membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan dia bermohon. Kata mohon itu apa? Tentu juga kata mohon mengungkapkan sebuah permintaan dengan penuh hormat. Bermohon. Juga mengharapkan sesuatu, itu artinya bermohon. Dan bermohon juga berarti minta izin. Ya. Minta izin. Ibu tahu, dia bukan bangsa terhormat. Dia tahu, dia orang kafir. Dia tahu, dia tidak ada tempat di hati orang-orang Yahudi. Dia datang tiarap minta izin. Dia menundukkan kepala sampai di tanah. Artinya apa? Sungguh merendahkan diri. Refleksi apa yang mau dibilang sama kita? Ibu yang kafir ini menyadari diri, mengakui dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan dia memohon, berharap karena cintanya kepada anak perempuannya yang kerasukan setan, apapun kata orang, saya mau datang sama Tuhan Yesus. Walaupun jatah berkat diperuntukkan pertama-tama untuk orang Yahudi, biarlah remah-remah berkat itu boleh saya dapat juga. Sikap kerendahan hati, walaupun dia bukan orang beriman, menunjukkan iman besar kepada Tuhan. Dan sebuah ketekunan, tiada henti dia datang. Biar dihina, nyanda apa-apa. Memang biar dia cuma remah-remah. Yang jatuh lagi di lantai, biar itu jo. Dia punya keyakinan Tuhan akan membagi berkat kepada dia. Pesan rohani bagi kita, inspirasi bagi kita adalah kalau orang datang kepada Tuhan, jangan datang dengan kesombongan. Jangan datang dengan keangkuhan. Ibu Venesia ini datang dengan kerendahan hati dan tampak dia seorang beriman. Dan kedua, dia sangat tekun. Tekun berarti setia. Dan ketiga, dia merendahkan diri. Mea culpa,
mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Apa yang terjadi? Yesus langsung jawab saat itu juga permohonan dari ibu kafir ini. Pulanglah, dan ternyata anaknya sudah sembuh. Yesus bilang kepada kita dalam Injilnya, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Doa adalah mengetuk pintu hati Tuhan bagi siapapun yang bermohon. Tapi permohonan akan dikabulkan kalau kita punya iman, tekun, dan rendah hati. Itulah pesan rohani dari sikap ibu ini. Terakhir, yang ketiga. Yang ketiga itu ketika Yesus bilang tidak baik kasih roti sama anjing. Ibu ini bilang, benar itu Tuhan. Benar itu Tuhan. Apa yang mau dikatakan? Maria, ibu ini sungguh mengakui dia betul orang berdosa. Benar itu Tuhan. Kami orang kafir, kami orang yang tidak berguna. Tapi biarlah anjing-anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh di lantai. Dia punya keyakinan, biar jo berkat sisa-sisa mar boleh kita dapat juga Tuhan. Kita pe anak lagi sakit berat, kerasukan setan. Pesan inspirasi bagi kita dari perkataan ibu ini, benar itu Tuhan, mau mengatakan sebuah kejujuran. Dia nyandak batowo. Oh nyandak begitu kita kuat Tuhan. Nyandak. Di hadapan Tuhan kita harus bening. Kita harus juga suci. Kita harus juga apa adanya. Orang datang kepada Tuhan, sampaikanlah apa adanya. Kalau orang berdosa bilang, Tuhan orang memang orang berdosa. Benar itu Tuhan. Sebuah kejujuran. Doa dikabulkan Tuhan kalau orang ungkapkan dalam sebuah kejujuran. Itulah pesan inspirasi dari perkataan ibu kafir ini. Marilah kita dalam hari orang sakit sedunia yang ke-29 ini, kita akan berdoa. Mohon berkat dari Tuhan untuk orang-orang yang sakit, keluarga kita sendiri. Apalagi yang kena COVID-19 ini. Semoga sungguh-sungguh Tuhan mengabulkan doa kita, apalagi kita bukan orang kafir, kita orang beriman. Semoga Tuhan memberkati kita, mengabulkan doa kita semua. Amin.